Halo semuanya, kembali lagi di Pola Desain Perangkat Lunak. Nah, kali ini kita akan fokus ke yang namanya state pattern. Seperti namanya, jadi sebenarnya ini memungkinkan objek untuk bisa berubah-ubah tingkah lakunya sesuai dengan state yang dia miliki. Ya, contoh mungkin wujud air ya. Air ketika mungkin di suhu di bawah nol, dia akan menjadi es. Dan dia punya bentuk padat, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan di atas 100, dia akan jadi uap, gitu kan? Jadi di sini state itu memungkinkan proses seperti itu. Karena dia mengubah tingkah laku, maka dia masuknya ke dalam behavioral design pattern. Nah, misalkan nih, contoh ya, kepakainya kapan? Misalnya kita punya seperti ini. Kita punya sebuah kelas yang namanya dokumen. Nah, dokumen ini punya 3 state. Yaitu state pertama adalah draft. Jadi pertama masih awal banget, di drafting. Setelah itu moderation. Jadi di sini kita sudah masuk tahap tengah. Dan yang terakhir adalah tahap publish, berarti sudah selesai. Nah, di setiap state itu ada metode publish. Dan metode publish ini punya behavior yang berbeda-beda. Jadi kalau draft, berarti kita akan pindah ke moderation. Moderation berarti kita akan mengubah dokumennya jadi public, di mana usernya sebagai admin. Dan publish berarti dia tidak melakukan apapun. Nah, biasanya kita menerapkan ini dengan yang namanya if else. Jadi ketika kita menggunakan metode publish, ada if-nya. Kalau state-nya draft, berarti dia pindah ke moderation. Terus kalau moderation berarti pindah ke public, lalu usernya jadi admin. Lalu kalau public berarti do nothing. Biasanya kita pakai if. Tapi biasanya kalau nambah state baru, itu bakal jadi lebih kompleks. Karena kita perlu ngoprek-ngoprek if-nya. Nah, solusinya adalah di sini kita membuat setiap state itu menjadi sebuah kelas. Dan di kelas tersebut ada behavior yang dibutuhkan oleh state itu. Jadi kalau contohnya di sini sebuah dokumen gitu kan. Dokumen berarti di setiap state-nya dia punya render sama publish. Jadi baik dari posisi draft, moderation, ataupun dari sisi publish. Nah, nanti render sama publish ini dapat diisi sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ada minimal satu metode yang nantinya akan bisa mengubah state-nya. Jadi misalkan nih, kalau publish ada if-nya. Oh, if-nya berarti dia akan pindah ke yang namanya, kalau dari draft berarti ke moderation, moderation berarti ke publish. Nah, ini akan dilakukan di kelas-kelas state yang ada. Jadi di kelas state draft misalkan, di metode publish-nya gitu kan, dia akan mengecek gitu ya. Dia akan mengecek, oh ya sekarang apakah posisinya benar draft? Ya kalau memang sudah draft berarti nggak usah dicek gitu kan. Tapi kalau belum mungkin bisa dicek lagi. Tapi kalau sudah, nah langsung dia akan pindahkan posisi state-nya ke state berikutnya. Gimana caranya? Caranya tinggal panggil dokumen, lalu di-set si state-nya dengan state yang baru. Kenapa dokumennya bisa diakses? Karena dokumen ini menjadi atribut dari setiap state objek yang ada. Jadi dokumen punya state dan state punya dokumen. Mereka saling terhubung dan dapat dengan mudah diakses satu sama lain. Ini strukturnya kurang lebih ya. Jadi tadi ada interface state ya. Dia punya beberapa metode yang menentukan behaviornya dan biasanya minimal ada satu metode yang nanti akan mengubah state-nya sendiri dari konteks yang ada. Jadi kalau tadi konteksnya berarti adalah dokumen. Jadi dokumen itu mungkin ada satu metode yang akan mengubah state dokumen tersebut. Nah, nanti di concrete state-nya, turunan dari state ini, nanti dia akan punya konteksnya, dan dia bisa eh, ya melakukan hal sesuai dengan behavior state yang ada. Klien nanti tinggal hanya perlu berhubungan dengan konteksnya dan dengan state-state-nya. Jadi mungkin state awalnya, nanti lalu pindah kemana, dan seterusnya. Oke, berikutnya, kapan kepakainya, gitu ya. Pertama, kalau misalnya kita butuh ya, kita butuh objek yang perlu berubah-ubah perilakunya.
tergantung dari state yang ada. Mungkin kalau teman-teman pernah main game gitu ya, game biasanya kan ada beberapa yang punya prinsip evolusi. Jadi misalkan naga nih, pertama naga kecil mungkin belum punya sayap. Nanti begitu berikutnya dia punya naga dengan sayap. Artinya apa? Ada behavior tambahan yang dia miliki kan. Nah, itu bisa dimodelkan dengan yang namanya state pattern ini. Jadi dia lihat state-nya sekarang lagi di posisi mana, ya. Nanti setiap state-nya berubah, dia akan nambah kemampuan. Tentu ini juga bisa dimodelkan dengan decorator kalau memang dibutuhkan. Terus kita juga bisa pakai pattern ini kalau kita punya kelas ya, kelas dan punya banyak kondisional tadi ya untuk mengganti state. Jadi kalau state-nya udah banyak banget dan nanti ada kemungkinan diganti-ganti lagi, sebaiknya kita bikin state pattern supaya kita memisahkan unsur state-nya. Lalu ketiga, kita juga bisa pakai kalau kita punya banyak banget kode yang duplikat di state-state yang sama. Jadi kalau state-nya sama, banyak kode duplikat, ya udah, mungkin kita bisa masukkan itu di atas gitu kan, di kelas yang umumnya. Berikutnya, pro and cons-nya ya. Pertama, single responsibility principle. Jadi state code was organized into separate classes. Jadi satu kelas itu punya satu tugas. Terus open close principle. Jadi menambahkan status tidak akan mengubah status-status state yang sudah ada. Dan yang ketiga tentu saja ini akan mensimplify kode ya dengan mengeliminasi atau membuang state machine yang besar. Tentu ya, ini juga bisa jadi kelemahan. Kalau ternyata state machine-nya cuma punya beberapa state dan jarang berubah. Jadi kalau misalnya cuma tiga, misalkan ya, tiga terus berubahnya lama, nggak perlu sebenarnya pakai state pattern. Jadi mungkin sebenarnya kalau teman-teman lihat di contoh kode mungkin banyaknya seperti itu ya. Kodenya mungkin kecil, state-nya mungkin cuma tiga dan sebagainya. Tapi nanti sebenarnya ini lebih kepakai kalau state-nya banyak. Oke, itu saja. Terima kasih.